Ini dari anak yang istri yang satu semua ini. Wah, ini istri keduanya belum dapat. Oh, ini belum dapat. Gimana ya kalau jenengan buat postingan itu seolah-olah itu mewakili perasaan yang baca gitu loh ya. Nah itu kan itu terkait perselingkuhan, apa memang jenengan itu memang sudah ahli selingkuh gitu ya? Apa memang korban selingkuh atau memang ahlinya selingkuh dan pernah selingkuh gak ketahuan, itu seperti apa itu? Selingkuh terus gitu seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan aku di channel aku Aslam Ali. Pada malam hari ini spesial sekali karena biasanya saya sendiri, kalau nggak gitu buat konten tuh sama teman-teman. Malam ini suasana beda dan tentunya kontennya berbeda, pembahasan berbeda. Malam hari ini aku ditemenin dengan beliau, Kang Akbar. Beliau adalah admin Aku Wong Pati, fanspage Aku Wong Pati, yang akhir-akhir ini postingannya itu benar-benar viral ya, luar biasa. Jadi akhir-akhir ini postingannya banyak sekali yang membagikan, bahkan ada postingan-postingan yang like itu sampai 7.000, yang membagikan itu sampai ribuan. Jadi malam ini kita akan mengenal admin Aku Wong Pati, mengenal lebih dekat admin Aku Wong Pati, seperti apa beliau, terus latar belakang beliau, terus sebenarnya apa sih latar belakang beliau kok membuat postingan-postingan seperti itu, dan juga apa itu dulu itu inspirasi dari mana membuat postingan seperti itu sehingga postingannya itu benar-benar banyak diminati akhir-akhir ini. Jadi kalau kita mengetahui dari awal sampai sekarang itu belum lama langsung naik melejit luar biasa. Daripada panjang lebar saya ngomong, langsung aja kita tanya kepada Kang Akbar tentang bagaimana kehidupan beliau seperti apa dan juga latar belakang beliau itu seperti apa. Oke, Kang Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini aku sedang berada di Kisusa, Kang Akbar ya ini. Ini jadi kita sama-sama bekerja di Korea. Sekarang itu ini berada di asrama Kang Akbar ini yang sangat luar biasa kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, serawanya itu sangat bersih sekali lah, pokoknya mantap sekali. Dan juga sedikit saya sampaikan bahwasanya itu Kang Akbar itu juga salah satu sesepuh saya di sini. Jadi kami berada dalam suatu organisasi dan Kang Akbar ini beliau Dewan Suro, juga penasihat organisasi saya, kebetulan seperti itu. Jadi ini langsung Kang Akbar, panjenengan kan itu admin Aku Wong Pati ya. Nah, ini teman-teman itu pengen lebih tahu sebenarnya jenengan itu memang apa benar asli orang Pati seperti itu, dan juga latar belakang membuat fanspage Aku Wong Pati itu seperti apa, Kang Akbar? Boleh sedikit ceritakan? Jadi gini, saya itu memang asli orang Pati. Kalau latar belakang saya dulu, memang saya ini dulu seorang santri. Sampai sekarang pun santri. Tapi santri itu nggak ada batasan. Di rumah ataupun di tempat perantauan ya tetap santri. Meskipun penampilannya secara luar mungkin ya orang yang belum begitu mengenal ya mungkin dianggap bukan santri. Cuman santri itu kan letaknya di hati. Dari sikap kita, dari cara bicara kita, dari cara kita menghormati orang lain, itulah kelihatan bahwa dia adalah seorang santri. Kalau soal penampilan itu soal style. Jadi itu panjenengan kalau masalah fanspage itu memang nggak asing ya, jadi tidak asing, sudah lama. Dari dulu memang sudah sudah main di fanspage itu sudah lama, bahkan sebelum banyak fanspage bermunculan. Jadi kalau dulu kan apa itu membuat postingan sampai viral itu benar-benar sulit karena yang menggunakan media sosial nggak sebanyak sekarang. Sekarang tuh mungkin anak SD sudah punya media sosial. Jadi kalau sekarang membuat postingan viral itu tidak sesulit dulu. Bahkan beliau itu dulu membuat fanspage itu bisa sangat viral, sangat luar biasa. Dan juga dulu dikenal dengan julukan Gucin ya, Guci, guru cinta beliau seperti itu. Jadi mungkin kalau jenengan yang sering hobi membaca fanspage nggak asing dengan apa itu postingan-postingan Kang Akbar ini. Dan juga satu hal tadi yang menarik, ternyata beliau itu mempunyai latar belakang santri juga. Kalau boleh tahu panjenengan dulu nyantri di mana Kang Akbar itu?
Dulu saya pernah belajar di Sarang, di MUS Ma'had Ulum Syariah, hampir 5 tahun di sana. Lama sekali. Terus setelah itu saya ke Kediri sekolah bahasa Inggris. Setelah itu terus saya mendapatkan tugas dari ayah saya untuk lalang buana disuruh mencari pengalaman. Luar biasa ternyata. Nggak main-main ternyata, apa itu nyantri ternyata. Kalau di bayangan saya itu ya, karena mungkin apa itu penampilan beliau sekarang itu memang nyantrinya tuh nggak lama seperti itu, mungkin 2-3 tahun, ternyata sampai 5 tahun seperti itu. Nah, dan juga ini tadi sedikit menyinggung karena panjenengan menyinggung masalah jodoh tadi juga. Ini kalau Kang Akbar sendiri sudah menikah ya, Kang Akbar? Sudah, alhamdulillah. Ini ada fotonya nih. Ini anak saya. Ini foto istri Kang Akbar sendiri ini. Anaknya sudah 2, Akbar ya? Iya. Ini dari anak yang istri yang satu semua ini. Wah, ini istri keduanya belum dapat. Oh, ini belum dapat ini. Jadi buat teman-teman kan ini, kalau kita lihat itu yang komen kaum hawa banyak sekali, cewek-cewek banyak sekali ini. Beliau sudah menikah ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya yang ingin daftar jadi istri kedua nanti. Apa itu japri saja gitu. Jadi gini, kalau soal wanita, nah, kalau yang sudah pernah gabung atau sudah pernah melihat postingan-postingan di AWP, yaitu Aku Wong Pade, itu yang komen tuh kebanyakan cewek semua. Sebenarnya gini, saya tuh gimana ya, dari dulu sebelum saya membuat fanpage pun sebenarnya saya ini menjadi tempat curhat bagi para wanita. Jadi gimana ya, ibaratnya itu kayak meskipun saya nggak ganteng, nggak terlalu gagah, nggak apa, tapi bagi mereka, bagi seorang wanita, orang yang bisa mengerti dengan perasaan mereka, orang yang tahu dengan keinginan mereka, itulah orang yang paling baik untuk dijadikan sandaran. Jadi tidak peduli wajahnya kayak apa, nggak peduli status sosialnya kayak apa, nggak peduli dia itu backgroundnya kayak apa, masa lalunya kayak apa, dia nggak peduli. Yang penting kamu bisa bikin nyaman seorang wanita, maka seorang wanita itu akan luluh di hadapan kamu. Jadi seperti itu. Masya Allah. Makanya di fanpage AWP itu semuanya itu cewek. Ya. Yang komen itu 85% itu cewek. Bukan 50, 85% itu cewek. Yang menyukai, yang ngasih jempol love atau semuanya itu cewek. Yang inboxin saya itu cewek. Nah, ini kalau saya nggak kuat imannya. Saya udah punya Mas Nawasula sama Ruba ini. Ini ternyata inilah seperti ini. Jadi memang dulu itu beliau memang sudah menjadi ibaratnya tempat curhat teman-teman beliau yang perempuan. Karena apa? Karena memang beliau juga memiliki latar belakang santri, dan juga memang juga beliau itu sebagai ibaratnya tempat curhat yang nyaman seperti itu kan. Ini apa itu juga, ini ada pertanyaan lagi ini. Ini juga apa itu jawabannya dari komenan-komenan fans jenengan ini, sedikit menggelitik tapi juga menarik perhatian juga, membuat penasaran ini. Kan banyak sekali kan postingan jenengan itu tentang perselingkuhan juga ya. Dan apa itu, gimana ya kalau jenengan buat postingan itu seolah-olah itu mewakili perasaan perasaan yang baca gitu loh ya. Nah itu kan itu terkait perselingkuhan, apa memang jenengan itu memang sudah ahli selingkuh gitu ya? Apa memang korban selingkuh atau memang ahlinya selingkuh dan pernah selingkuh nggak ketahuan, itu seperti apa itu? Selingkuh terus gitu seperti itu. Jadi gini, rumah tangga itu yang paling vital, yang bikin rumah tangga berantakan itu adalah temanya tentang perselingkuhan. Kalau masalah lain biasanya ekonomi atau masalah ketidakcocokan, mungkin dia sifatnya agak kurang gimana, asalkan tidak selingkuh biasanya keluarga itu tetap bertahan. Jadi penyakit yang paling sering menyebabkan perceraian adalah perselingkuhan. Makanya saya mendalami yang namanya ilmu perselingkuhan gitu loh. Sebanyak mungkin saya mencari tahu tentang perselingkuhan. Orang-orang yang menjadi korban perselingkuhan sering saya ajak cek, kamu kenapa kok kayak gini, kisahnya gimana. Orang-orang yang suka selingkuh itu pun juga saya istilahnya sharing, kamu kok suka selingkuh gimana, perasaan kamu gimana ketika kamu selingkuh, kamu merasa bersalah atau enggak. Nah dari banyaknya pengalaman itu, dan jangan lupa tadi saya juga sudah bercerita bahwa sebelum saya mempunyai fanpage pun teman-teman cewek saya itu lebih banyak daripada teman cowok. Orang yang curhat kepada saya itu lebih banyak.
makanya saya mempunyai begitu banyak materi dari orang-orang yang curhat kepada saya. Terus kayak gini, kadang orang kan menyimpulkan orang ini kok selalu membicarakan tentang selingkuh, apakah dia itu sudah ahlinya selingkuh atau sudah pernah merasakan selingkuh. Nah, ini adalah apa ya, logika berpikir yang ibaratnya itu gagal, ya logical fallacy. Karena begini, kalau kita membahas tentang kematian misalnya, bahwa nanti setelah mati kita akan ditanya oleh malaikat, setelah mati nanti kita dihisab. Terus kalau ada orang yang bertanya, apa kamu pernah mati? Ini kan sama sama. Jadi kok kamu pintar sekali ngomong tentang perselingkuhan, apa kamu sudah pernah selingkuh? Jadi kita mengetahui ilmu itu nggak harus bahwa kita pernah terjun di sana. Kita ngomongin tentang kehidupan setelah kematian, nggak harus kita itu mati terlebih dahulu, karena ada ilmunya. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Begitulah. Jadi orang awam itu kadang dia cara berpikirnya gagal, logical fallacy. Cara berpikirnya cuma spontan seperti itu ya. Nah, jadi itu. Tapi kalau ketemu sama orang cerdas, kalah dia. Dibalik omongannya. Iya. Jadi apa itu juga sedikit itu apa itu dulu yang pernah disampaikan guru saya juga, memang apa itu yang Dina sampaikan tadi, beliau sangat tahu banyak hal tentang perselingkuhan, membahas banyak perselingkuhan. Bahkan kalau membahas perselingkuhan itu benar-benar apa itu mewakili kita yang membaca itu benar-benar oh ya yang dirasakan begini-begini. Bukan berarti beliau pernah selingkuh seperti dokter membahas masalah penyakit kanker ya. Itu belum tentu juga dokternya terkena penyakit kanker, tapi dokternya tahu banget kanker itu seperti apa, cara mengobati, cara mencegah seperti apa. Itu pengakbar seperti itu. Jadi buat teman-teman yang itu biasa yang belum tahu ini sudah terjawab sudah. Kenapa kok tahu banget masalah perselingkuhan? Ternyata memang sebelumnya banyak yang curhat dan juga sering sharing dengan orang-orang yang melakukan perselingkuhan itu. Kenapa kok selingkuh itu tadi? Seperti itu. Dan juga terus juga apa itu dari mana panjenengan sendiri itu mendapatkan ide-ide, karena itu nggak sedikit loh postingannya itu sehari bisa segitu, terus konsisten posting terus itu kan. Kalau kita mencari ide itu benar-benar wah apa ya tapi panjenengan ada terus ide itu dari mana itu datangnya? Jadi ide itu sebenarnya sebelum saya tulis itu sudah terlalu numpuk. Ide itu sudah numpuk gitu. Ide itu numpuk. Cuman kadang saya sendiri itu nggak mood gitu loh. Saya lagi pengen bahas masalah perselingkuhan misalnya. Tapi kok kemarin saya udah bahas perselingkuhan. Ini kan nanti menyebabkan seseorang itu bosan, wah postingannya kok tentang selingkuh. Hai boyo sekali-kali coba yang motivasi orang yang lagi nggak punya uang, atau motivasi seseorang janda yang mungkin apa ya statusnya digantung, nggak dapat surat atau gimana. Nah itu kan harus kita pikirkan juga gitu loh. Idenya banyak sekali dan ide itu nggak semuanya dari saya. Kadang ada orang komen kok kayak gini. Nah itu saya simpulkan, oh jadi orang ini punya kehidupan yang seperti ini, terus saya bikin postingan. Cuman memakai bahasa saya, menggunakan istilahnya itu racikan saya. Jadi bahkan dia yang komen tuh nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah dari dia gitu loh itu. Kadang ada orang yang nyelonong di inbox curhat. Nah dari curhat orang itu juga bisa saya jadikan sebagai postingan. Gitu. Cuma namanya kita tidak kita munculkan. Bahkan kadang ada yang request, aku mau dong dibuatin apa tulisan yang seperti ini. Ya udah saya racik gitu. Saya susunkan kata-kata, saya buatkan kata-kata, saya buatkan kalimat. Ya udah besok jam sekian muncul. Itu request kamu. Jadi yang request itu banyak sekali. Oh jadi memang apa itu malah di luar dugaan ya. Jadi kalau orang itu punya fanspage itu untuk materi itu mencari. Jadi beliau malah sudah numpuk materi itu di dalam pikiran. Jadi nggak bisa dibayangkan apa seperti itu yang ada di pikiran beliau itu luar biasa memang. Apa itu kapasitasnya memang benar-benar luar biasa, materi sudah numpuk. Dan juga ada yang dari komentar ya memang dengan berarti reaktif sekali orangnya, sangat luar biasa. Dan juga ini untuk Kang Akbar sendiri itu harapannya untuk mungkin cita-cita atau harapan pribadi panjenengan ke depannya itu seperti apa? Harapan untuk diri Anda sendiri itu. Nah, harapan saya adalah supaya nanti ketika begitu banyak orang yang apa ya mengagumi saya, ya nun sewu ya bukan sombong, memang banyak yang mengagumi saya atau mengidolakan saya,
maka setidaknya saya bisa bukan hanya memberi nasihat, tetapi saya juga bisa memberi contoh. Kalau cuma mencontohkan, dengan mencontohkan itu memberikan nasihat-nasihat bla 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 itu mudah. Yang sulit adalah kita praktek lalu menunjukkan kepada mereka, ini loh saya sudah berhasil dengan apa yang saya katakan itu berhasil. Nah, harapan saya bahwa saya benar-benar bisa menjadi orang yang sesuai dengan motivasi saya yang selama ini saya berikan kepada teman-teman saya. Oh, jadi memang bisa benar-benar menjadi suri teladan beneran ya, bisa memberi tidak hanya memotivasi dengan kata-kata tapi dengan tindakan juga, seperti berperan sebagai imam dalam keluarga, berperan sebagai ayah untuk anak-anaknya itu juga ya kan. Iya. Dan juga ini apa itu sedikit ke masalah keluarga lagi. Itu untuk istri sendiri ini kan, yang komen itu cewek 85%, yang curhat banyak, yang info baik itu untuk istri sebenarnya ada cemburu nggak, atau pernah cemburu atau tidak gitu. Nah, itu banyak sekali ditanyakan oleh, bukan hanya sampean ya yang bertanya, bahkan penggemar saya itu banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kok bisa ya istrinya sampean kok nggak cemburu? Iya. Apa? Kalau istri saya cemburu, mungkin saya nggak jadi punya fanpage. Kalau istri saya itu cemburuan, mungkin saya juga tidak bisa memberikan motivasi ke orang lain. Masa saya motivasi cuma ngasih motivasi ke sesama lelaki? Iya. Kan enggak, yang namanya nasihat itu kan umum ya, untuk laki-laki ya, untuk perempuan gitu. Jadi istri saya itu alhamdulillah bukan seorang pecemburu, sebab sejak saya menikah itu istri saya juga sudah tahu kalau saya itu memang sudah ada apa ya, tampang bakat untuk meluluhkan banyak wanita. Bukan sombong nih ya, meskipun wajah pas-pasan, meskipun juga tubuh nggak terlalu gagah, terlalu apa, cuma itu tadi sesuai pesan saya bahwa wanita itu butuh kenyamanan, bukan butuh wajah tampan. Wanita itu butuh kenyamanan, bukan hanya yang modal ngasih duit, modal ngasih ini, ngasih itu. Tapi kalau nggak pengertian sama saja. Seorang wanita itu sensitif, maka cara menyelami seorang wanita adalah dengan pengertian. Jadi memang apa itu, berarti kalau bisa kita simpulkan memang istrinya sendiri mendukung ya? Sangat mendukung. Kalau nggak didukung ya nggak mungkin lah kita eksis lama-lama. Masa kita menyenangkan orang lain tapi keluarga sendiri berantakan, kan ya enggak gitu. Iya, makanya di sini juga ini kan penting ini buat pesan-pesan ini buat tentang apa itu member panjenengan juga. Ini buat member panjenengan yang menjadi korban selingkuh, pesan-pesan atau motivasi dengan apa itu? Jadi pesannya, jadi selingkuh kan macamnya kan banyak, tingkatannya juga banyak, tergantung. Nah, solusinya pun juga beda-beda. Ada selingkuh yang cuma selingkuh hatinya, jadi dia nggak pernah berselingkuh, berzina secara fisik, nggak pernah, cuma hatinya kadang diberikan untuk orang lain. Dia punya pasangan tapi hatinya untuk orang lain. Nah, itu kan ya namanya selingkuh hati. Ada yang selingkuh fisik. Selingkuh fisik itu apa? Selingkuh fisik itu dia pengen selingkuh secara fisik tapi nggak ada sasaran, sehingga dia melakukan sebuah perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi tapi tanpa ada rasa cinta, ada rasa sayang. Ibaratnya bahasa kasarnya dia jajan lah. Itu selingkuh fisik. Dia nggak mencintai, dia nggak menyayangi, juga nggak ada keinginan kan memiliki. Masa memiliki orang yang kayak gitu udah jadi langganan orang banyak misalnya, kan enggak. Nah, ini namanya selingkuh fisik. Ada lagi yang selingkuh yang paling parah, yaitu selingkuh hatinya, selingkuh fisiknya. Jadi hatinya sudah enggak untuk pasangannya, dia juga sudah sering berzina dengan orang lain. Nah, ini kan tingkatan selingkuh. Nah, antisipasinya kan beda-beda. Cuman pesan saya buat orang-orang yang menjadi korban perselingkuhan, kalau memang orang tersebut bisa untuk diajak memperbaiki kesalahannya dan dia ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya, monggo untuk dilanjutkan, monggo untuk diteruskan hubungan itu. Tetapi kalau kesalahan itu sudah terlalu sering dan dia juga sudah meminta maaf tetapi tetap saja dilakukan lagi dan lagi, mungkin ada sebaiknya untuk berhenti dan memberi kesempatan orang lain untuk membahagiakannya. Sebab apa? Jodoh itu gini ya, jodoh itu kadang dia memang jodohmu, tapi untuk berapa tahun
kan nggak semua jodoh itu untuk sampai akhir hayat gitu loh. Nah ini nggak dipahami gitu loh. Kadang orang menganggap bahwa saya kan udah menikah sama dia, berarti dia jodohku, maka bahagia ataupun tidak saya akan tetap melanjutkan perjalanan ini. Iya, kalau kamu sanggup monggo, tapi kalau nggak sanggup ngapain kamu sambat, ibarat orang Jawa kan kayak gitu. Jadi kalau emang masih sanggup untuk melanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau udah nggak sanggup, ya udah beri kesempatan sama orang lain untuk membahagiakan dirinya. Karena semua orang itu layak untuk bahagia, gitu loh. Jadi kalau bisa diperbaiki mungkin diperbaiki. Kalau bisa, ya udah beri kesempatan lain untuk membahagiakan, karena semua orang berhak untuk bahagia seperti itu kan ya. Iya. Terus untuk pesannya untuk mungkin teman-teman yang memang sudah menjadi pelaku selingkuh, ataupun kadang selingkuh memang awalnya nggak sengaja, ataupun memang itu suatu hal yang membuat kita terjerumus gitu. Jadi itu pesan-pesannya buat teman-teman yang memang menjadi apa itu awalnya nggak niat selingkuh tapi menjadi pengen selingkuh, ataupun memang dia itu pawakan selingkuh gitu. Jadi pesan-pesannya itu Kang Akbar apa ya? Jadi pesan-pesan saya begini, kalau memang pernah berselingkuh, sudahi perselingkuhan itu dan jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kalau perselingkuhan sudah menjadi kebiasaan, nanti lama-lama kamu akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan, kita sulit untuk berhenti. Padahal kematian itu kan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Kadang ada loh orang nakal itu tapi punya tujuan, nantilah saya akan tobat, nantilah, ditunda-tunda. Tapi kan kita nggak tahu bahwa kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Makanya selama masih ada kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah. Jangan berlama-lama berada di lumpur yang penuh dengan dosa. Cepat-cepatlah untuk insaf, cepat-cepatlah untuk taubat. Sebab gini ya, nafsu itu kalau diturutin semua, diikutin semua, itu nggak akan ada habisnya. Kita nggak akan pernah puas. Sebab gini, ada pesan Nabi Muhammad SAW, laukana ibni Adam wadin min dahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar walam yamla'afahu illa turab. Jadi seseorang anak cucu Nabi Adam, katakanlah manusia, dia andai kata mempunyai satu lembah yang isinya adalah emas, dia pasti menginginkan satu lembah lagi yang isinya emas. Inilah yang namanya nafsu. Nafsu itu nggak akan ada puasnya. Sama selingkuh juga kayak gitu. Kita di sini kadang ada orang selingkuh karena jauh dengan istrinya, dia nggak bisa minta sama istrinya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti ketika pulang di rumah pun dia akan selingkuh dengan orang lain. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan dan sudah ketagihan. Gitu. Jadi itu sangat sering ya kita lihat ya, mungkin ya di kanan kiri, apalagi buat teman-teman yang mungkin yang berada kerja di luar negeri ya, seperti di Korea, di Taiwan, tempat-tempat lain juga seperti itu. Jadi memang sangat membahayakan juga ternyata ya. Awalnya kepepet, terus lama-lama jadi merasa enak, merasa asik, lama-lama akhirnya jadi ketagihan. Sampai pulang ke rumah diteruskan kebiasaan itu. Nah itulah yang bahaya. Oh, ini yang baru saya sadari ya, ternyata seperti itu. Ternyata banyak seperti itu kan ya. Jadi mungkin awalnya di sini karena pepet, karena jauh istri juga ya, jauh keluarga. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, di rumah pun ingin dengan yang lain seperti itu ya, masih berkelanjutan. Jadi menjadi kebiasaan gitu. Awalnya dia nakal tuh karena kepepet, lama-lama jadi kebiasaan, terus menjadi ketagihan. Yang namanya nafsu berarti untuk manusia itu nggak ada habisnya, kecuali kalau dia sudah mati, itu baru hilang nafsunya, gitu, baru sadar. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk waktunya pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan untuk diri saya pribadi, dan juga tentunya nanti untuk teman-teman yang nonton ini sangat banyak sekali ilmu pada malam hari yang bisa kita dapat. Semoga fanspage jenengan terus naik, terus juga yang memberi inspirasi, memberi manfaat buat teman-teman, dan juga semoga urusan panjenengan dunia maupun akhirat diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Dan juga buat teman-teman untuk yang belum tahu tentang fanspage Akbar, bisa dibuka nanti Aku Wong Pati. Untuk Instagramnya Akbar Elhamed, untuk YouTube juga Akbar Elhamed ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Cukup sampai sini video pada hari ini ya. Semoga
apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.